warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman mahasiswa baru angkatan 2020. Senang sekali saya berada di sini bersama juga dengan teman-teman mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surakarta. Halo teman-teman. Wah, hari ini kita sudah berkumpul di sini untuk menghadiri acara Unlock Your Potential to Become Young Entrepreneur. Dan hari ini teman-teman mungkin udah nggak sabar ya, karena bakalan ada narasumber yang sangat luar biasa menurut saya ya, karena beliau ini inspirasional sekali. Beliau saat ini menjabat sebagai Dewan Penasihat di BPJS Ketenagakerjaan. Dan mungkin langsung saja ya kita sambut dengan narasumbernya. Mari beri tepuk tangan yang meriah untuk Bapak Aditya Warman. Ya. Apa kabar? Assalamualaikum Pak. Ya, silakan duduk. Wah, ini harus gini aja nih ya? Iya betul Pak. Oke. Social distancing ya Pak? Social distancing. Raditu billahi robba bi-islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'tu sahla. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan, adik-adik saya yang di ruangan ini, mahasiswa yang teladan tentunya, aktivis yang baik tentunya, dan adik-adik saya yang di rumah, junior-junior, calon leader-leader Muhammadiyah yang di rumah. Saya mau bicara tentang research yang pertama. Yang pertama saya katakan, adik-adikku semua di rumah dan yang di sini, saya sadar walaupun belum sadar waktu itu. Ya kan? Hari ini saya sadar. Biar kesadaran saya hari ini tak tarik 30 tahun kemudian, tak wakilkan kesampaian untuk hidup jadi pemuda. Hidup jadi mahasiswa. Kan saya ingin mahasiswa lagi, salah nggak apa-apa. Ya kan? Makan nggak enak, nggak punya duit, santai-santai aja. Senggol sana, senggol sini, toh. Ya, makan, ada duit nggak? Ya udah ikut, gitu kan gitu, mahasiswa itu. Nah, sama. Saya mau ngomong, resiko datang dari ketidaktahuan apa yang kau kerjakan. Resiko datang dari ketidaktahuan yang kau kerjakan. Nah, seringkali mahasiswa itu karena perjalanannya bukan punya kurang pengalaman, bukan. Karena perjalanan melintasi banyak kejadian, banyak fragmen tidak pernah kau lewati, sehingga nggak ngerti di fragmen-fragmen tertentu, kau beresiko. Nah, kalau resiko itu terlalu dalam, akhirnya DO, gitu loh. Iya dong, palungnya dalam, gelap sudah. Udahlah, nggak usah kuliah, gini aja bisa kok, gitu. Kuliah tanda, walaupun itu nggak harus, tapi tanda Terminal 1, Terminal 2. Kalau kita mau ke Tawamangu, maka dari Solo harus ngelewatin dulu Kleco, itu toh. Mampir ke ayam goreng Kleco, itu enak toh. Ya toh? Ya kan, mampir kan ada mampir-mampirnya gitu. Kalau saya dulu sama teman-teman kampus ya, Mapsesa namanya ada Pak Aji, kemudian ada Pak Harmen, kemudian banyak teman-teman di sana ya. Itu kalau jalan-jalan kan ada stages-nya. Lalu lewatin Slamet Riyadi beli apa namanya itu serabi ya toh. Kemudian sampai Geladak cari kacamata gitu kan. Perjalanannya gitu-gitu aja. Sampai di puncak di sana Cemoro Sewu, lihat kanan kiri ya beli Indomie 1 dibagi 5. Resikonya apa? Nggak mikir. Kebut-kebutan nggak pakai helm nggak mikir. Karena kita masih muda. Tapi ada risiko kehidupan yang saya pilih agar sampean itu menikmatinya jangan sampai lupa risiko ini. Yuk kita nikmati slide ini, bagikan perjalanan hidup yang kau akan lewati ke depan kalau aku lihat ke belakang. Maka hari ini adalah proses storytelling. Pak Adit nggak mau ngajar konteks atau konsep. Banyak buku yang saya baca, konsep banyak. Tapi ini storytelling agar teman-teman terinsight. Oh iya, kayak gitu ya. Clear ya? Oke, yuk kita lihat lagi. Oh ini data-data. Ke depan ya, organisasi of the future. Itu wah 85%. Jadi career and learning, talent acquisition. Wow. 3 ini kalau saya ambil, ini milikmu semua. Ternyata mencari talent. Oh, yang talent dari judulnya ya. Nah, kayak apa ini? Nadia ke depan itu mau jadi apa? Mau seperti apa gitu. Ya kan? Untuk menjadi seperti apanya yuk kita lihat lagi. Ya. Oh. Employee experience. Oh, ada employee experience. Jadi
Karyawan itu yang ditanya itu experience-nya. Pertanyaan interview yang kadang Anda nggak akan pernah kepikir, boleh ceritakan pengalaman engkau ketika di kos-kosan? Ya bangun siang jam 9, Bu. Kemudian kalau terlambat kampus ya nongkrong dulu sampai jam 12. Kalau teman makan diambil satu, kadang kita diem aja. Terlanjur sore tidur lagi sebentar. Malam ya udah sama teman-teman diajak, ya kan nolak, diajak makan jalan-jalan, dugem di angkringan. Besok ya gitu lagi, gitu lagi. Nah, pengalaman itu nggak salah. Akhirnya dia jadi bos angkringan. Ya itu nggak salah dong. Jadi pengalaman akan menghantarkan judimu, pengalaman akan menghantarkan tugasmu. Tapi jangan salah. Masalahnya, ketika kau punya kerjaan nanti, kau punya amanah nanti, kau harus mempunyai sesuatu lebih. Dulu bisa bikin kayak gitu, sekarang nggak bisa. Sekarang tantangannya banyak. Apa itu? Ini, business productivity itu skillmu nanti. Tacit knowledge, leadership, soft skillmu harus mampu. Ya kan? Kemampuanmu harus berbicara, kemampuanmu harus menulis, kemampuanmu harus mengimpresikan apa yang kau punya. Hari ini di-challenge. Coba tulis storytelling ketika kau menghasilkan sesuatu dalam hidupmu yang paling berkesan. Waduh, yang paling berkesan ya di kos-kosan ngelamun gitu, katanya gitu. Kan susah. Kalau udah di kos-kosan ngelamun kan susah. Nah, ketika pada proses inilah, maka leader ini kan susah ini. Nah, ininya nyungsep, karena gimana produktif nggak ada skill. Nah, kampusmu itu, kumpulan knowledge yang kau dapat itu akan menjadi hard skill, technical skill, atau soft skill. Nah, kampusmu itu, kumpulan knowledge yang kau dapat itu akan menjadi hard skill, technical skill, atau soft skill. Ya, technical skill, oh dia jago merakit barang-barang nggak berguna jadi berguna, dijual di ekspor. Ya, hard skill, kemampuan apa yang lebih hard skill? Ya, yang menempel pada dirimu, yang kau latih menjadi skill khusus. Ya, soft skill itu rasa, leadership, nggak kelihatan dong. Kemampuan negosiasi, kemampuan menginfluence orang, itu soft skill. Nah, kalau itu bisa mendorong bisnismu naik, tapi ada variabel lain. Teknologi. Dulu jualan, wah harus buka ruko, buka toko, itu toh. Betul. Promosi, ya toh. Ada customer namanya. Sekarang nggak butuh customer, nanti dilihat slide-nya. Ya, sekarang yang dibutuhkan itu ekosistem. Visi misi nggak butuh, platform. Kalau visi misi gagal, dicari lagi agar visi misi yang pendiri perusahaan itu harus sesuai gitu, sesuaiin. Wes kuno be, wes biyen nih visi misi. Sekarang platformmu apa? Maka Gojek itu bentuk dari platform. Ekosistemnya apa? Orang yang mau ngojek gitu loh. Punya motor kagak, Mas Nadiem, Pak Menteri ini. Punya driver juga enggak. Dia hanya menghubungkan platformnya, bisnis core-nya, antara orang yang mau ke kampus sama ada yang tumpangannya. Ya. Ketika itu terjadi, maka itu jadi platform. Nah, teknologi, ketika gap ini diselesaikan, you rich man. You have everything in your life. Let you know. Ketika engkau gagal memahami ini, maka muncul lagi di era perubahan ini. Di era perubahan muncul lagi. Banyak macam-macam ini sekarang. Maka kampus ini dijadikan kompleksitas kampus yang maha besar. Ini laboratoriummu ini. Kampus ini. Ini kampus yang luar biasa. Masjidnya bagus, perpustakaan bagus, ekstrakurikulernya bagus. Kok kowe nongkrong-nongkrong tok? Desa iku. Ini ngomong ketua senatmu, mahasiswa telaten Jawa Tengah, mahasiswa telaten UMS 2 kali berturut-turut. Wah, tenan. Penyiar radio.
namanya Baskara saat itu. Di CPIFM pernah ada, lihat itu 4 tahun di sana. Pelatih tenis, dodolan batik. Semua mengajarkan kepada saya untuk survive. Kalah nggak apa-apa. Yang penting jangan menyerah. Salah nggak apa-apa. Yang penting panjenengan semua jangan merasa bersalah. Tetaplah tersenyum. Pak, mahasiswa kita ditangkap di Polri. Mas Adit maju. Mas Adit ditangkap. Itu ingat. Ketika saya sama Cak Nun baca satir di Serbaguna. Jangan pegang saya, Pak Polisi. Tak lepas jaketku dulu. Antara you dengan saya. Kalau pakai jaketku, UMS punya 30.000 saat itu. Jangan ribut. Nanti kunjungi saya saja. Nantinya Pak Adit jago negosiasi. Dibawa ke Kota Barat. Apa yang terjadi di proses ini? Nanti apa yang saya baca dalam satir-satir itu, nanti saya ulang di sini. Saya tutup dengan satir aja. Okay. Mudah-mudahan masih sisa 30 tahun lalu. Oh, dia dulu banyak mahasiswa-mahasiswa yang mendekat. Tapi saya pikir umur 20 tahun udah lulus kuliah, 21. Langsung saya itbah. Seseorang yang mampu nantinya jadi dokter hari ini. Nggak mau datang. Dia takut cemburu sama orang-orang seperti kalian. Ya kan? Why? Hari ini teknologi, individual, bisnis, dan policy publik akan memengaruhi putusanmu. Kompleksitas kemampuan publik diatur. Jadi karyawan nggak boleh tetap. Oh, kamu mau jadi karyawan kontrak terus? Apa punya kontrakan atau kawin kontrak ya? Kalau rumahnya kontrak, kerjaannya kontrak, masa kawin nggak boleh kontrak? Karena anakku butuh makan, wahai negaraku. Wah, ini kalau orang demo kan, wahai, gitu kan? Masih sisa-sisa ini jadinya ya. Lucu ya, Mbak Tiwi ya. Ini ada sahabat saya, Mbak Tiwi, hadir di sini. Nah, oleh karena itulah, teknologi individual berubah. Ini kok aneh ya? Pak, saya nggak mau kerja di sini, tapi kerjaannya apa, tak selesai 3 jam selesai. Fleksi aja bayarnya, Pak. Oh, di sini masuk jam 8, pulang jam 5. Nggak mau, Pak. Saya pingin bling-bling jalan-jalan sama teman-teman. Saya mau kerja jam 8 sampai jam 10. Mana yang Bapak tugaskan, saya selesaiin seminggu. Bayarnya sebulan ya. Oh, itulah Gen Y. Gen Z, royal lagi. Halo, Pak Aditya. Tugas untuk saya udah selesai belum? Saya WFH ya, Pak. Gitu loh, ada yang kayak gitu tuh. Ya udah, Bapak mau ke kantor nggak jadi nggak apa-apa. Ya kalau Bapak kantor nanti ada yang nemenin, katanya gitu. Ya udah nggak apa-apa. Lalu aku harus gimana nih? Nanti kerjaan udah beres semua, Pak. Oke, bayangin. Tapi beres bener, dan gue happy. Yang salah gue lahir dah. Kenapa aku nggak dilahirkan hari ini? Begitu bling-blingnya anak-anak, tapi nggak apa namanya, kaleng-kaleng nggak. Memang jiwanya happy mereka itu. Kalau nggak suka ngomong, dia tunjukkan dengan wajahnya. Ya aku paham, tapi jangan salah. Adik-adikku, kau harus lihat bisnis masa depan. Kau harus mampu memperhatikan policy publik. Di tanganmu lah kau berkreasi untuk hidupmu, untuk anak istrimu nanti. Nah, kampus ini tempat laboratorium. Ingat, tempat laboratorium untuk menaklukkan dirimu. Karena leader yang hebat bukan karena power kontrolnya. Wah, presiden power kontrolnya. Buatan, itu ilmu yang paling jorok dalam kehidupan leadership. Kalau kau seorang leader menggunakan powermu ketua senat, desa sampai. Naik kelas dikit dong. Kau harus punya social control. Social control adalah kemampuan engkau bisa diterima di lingkunganmu. Kau kunjungi, kalau jadi bupati, wali kota, gubernur, kau dekat dengan rakyatmu, kau dekat dengan mahasiswa, kau dekat dengan kebutuhan-kebutuhan mereka. Jangan mengadvokasi kepentingannya, tapi kau tidak mampu memberikan contoh. Berikan teladan, aktivis harus teladan, IP-nya harus 3,5. Kalau enggak, jangan pernah jadi aktivis yang tidur di Kopma, yang tidur di senat mahasiswa, tapi ketika ada apa-apa, dia teriak paling depan. So what? Gitu loh. Dia ngomong kakak kelasmu. Jadi hari ini jadikan orang yang selesai dengan dirimu.
Mahasiswa harus selesai dengan dirinya. Kenapa? Karena engkau di-challenge 4 hal ini, maka engkau harus punya kemampuan memanage people. Menggerakkan people. Untuk apa? Fastabihul khairat. Kalau kau paham ini, engkau akan menyelesaikan pada berikutnya. Banyak sok tahu mahasiswa itu. If you want something new. Kalau kau ingin sesuatu yang baru, you harus mulai stop cara-cara lama gitu. Let you know. Kalau kamu caranya lama, malas-malas nggak baca, mau jadi apa mas? Desokon pasti. Tahukah cara-cara lama? Mas. Mahasiswa itu terlatih. Lemparanmu sudah bagus. Lihat. Tapi banyak yang terlatih. Tidak punya keteladanan. Masa sama saya dilempar-lempar? Kena Apa prank. selalu mahasiswamu harus kayak, dosenmu harus kayak gini? Nggak bisa. Coba mas. Nah, kalau nggak kopi tak peluk dia. Sini. Ya gitu loh, duduk. Minumanmu mana? Sini Pak. Oke, good. Bukan salah dia. Karena kampus ini harus mengajarkan tentang tauhid. Kampus ini harus mengajarkan tentang value. Karena value yang paling nyata adalah perilakumu. Sekakbat kamu hari ini. Maka adik-adik yang di rumah nggak mempunyai jiwa ini, kembali marwahku 30 tahun demo. Selesai dia. Duduk semua. Yang enggak tak temeleng pasti. Yang tak temeleng bukan mukanya, hatinya. Nggak tak bantu cari belajar bagaimana yang baik. Wah, jangan. Kalau ketua senatnya gitu kan nyeneng kayak gitu. Masih unyu-unyu. Yang dipimpin senior semester 8, 6, ini semester 4. Apa yang terjadi dari proses ini? Nah, dia sadarilah. Mas Adi terlahir menjadi mahasiswa yang nggak cerdas. Biasa-biasa saja. Dia tekun. Dia tawadhu. Setiap malam membaca. Semua temboknya mahasiswa. Tepat. Ingat nggak? Kosku saya bayar 17 tahun. Karena sahabat-sahabatku tahunya kalau ke Solo, di kosku, di Bidaraja itu. Dari hanya 60.000 sampai harganya setahun itu hampir 9 juta. Tahun 2009 kalau salah baru saya selesaikan. Ketika ketemu Bu Kos dipeluk, saya nanya, ya Allah kamu itu. Bu, ada yang mau dibayar makanannya? Udah, nggak usah. Buku yang tadinya resmi, lengkap. Habis. Wes ora apa-apa. Kenapa? Gue sadar. Seorang mahasiswa, kantongnya nggak seberapa. Kakaknya pingin tempatnya nggak seberapa. Tapi kau harus sadar juga bahwa otaknya seberapa. Nah, otak itu bukan menghafal. Otak itu menjernihkan setiap apa yang kau belum tahu menjadi tahu. Yang paling penting adalah kau punya values. Lemparanmu mas tidak salah. Banyak kau punya kompetensi. Tapi kalau akhlak Muhammadiyahmu nggak ada, kau bukan siapa-siapa. Lihat tatapanmu. Dan itu pimpin demo. Yang di demo aja juga merenung gitu. Benar nggak? Yang di demo senang. Kalau masa di demo berorasi, banyak dagingnya daripada kuahnya. Ngerti dagingnya? Isi kabeh. Benar. Nah, oleh karena itulah, saya ingin mengajarkan dinamika kampus ini adalah kualitas kalian memasuki dunia kampus. Sadarilah membaca itu penting. Kenapa membaca penting? Agar kau tahu artinya bulat, lebih mudah. Tapi kau sibuk dengan aktivitasmu yang nggak ada knowledge-nya. Disturb sampai. Habis sudah. Gambar mudah dibaca. Karena nanti di slide berikutnya aku ngomong. Kalau kau baca teks nggak mau. Tapi membaca penting. Nanti ada adikmu itu nggak mau ngetik lagi. Cuma gini. Kalau iPhone gini, gitu kan? Samsung gini, iPhone gini ya. Ya kan? iPhone gini doang. Nggak ada gini-gini kan? Siapa yang jago ngetik di sini? Coba sama Mas Adi itu. Kalau cepat.
tempat kursusnya bilang, hanya satu di tahun 86 ada siswa SMP, SMA namanya Aditya Mamat. Kalau ngetik cepat banget. Kalau ngetik, ngomong, karena tangan yang tergerak itu setting. Saya baru tahu yang gerakkan itu neutron. Masya Allah. Nah, kau gunakan otakmu jangan untuk menghafal. Kau gunakan otakmu untuk menerjemahkan kehidupan. Saya mau buktikan logika ini. Psikologi jadi psikolog? Enggak. Sekocok ya. Dicek dulu. Tutup botol buka. Asli. Pegang dulu biar yakin. Yakin? Ya udah sini. Jangan lihat dulu. Ini banyak pucat ini nggak apa-apa sih. Kalau kau laki-laki, buktikan di kanan atau di kiri. Nggak bisa lihat. Kenapa nggak bisa lihat? Lalu harus kau putuskan apa? Kau harus jawab soal pertanyaan. 1 menit lagi selesai. Oh, di kanan atau di kiri? Dibuka dua-duanya. Oke, jawabnya dibuka dua-duanya. Kanan atau kiri? Kau belum bisa lihat? Nggak kelihatan. Lalu kau harus gimana? Habis waktumu. Kanan atau kiri? Kiri. Oh, ini laki-laki yang cepet banget di kiri. Namamu siapa? Dimas, Pak. Oh, bukan Atta Halilintar, bukan? Oh, wajahnya doang itu. Buka segitu, Pak. Oh, bukan palsu udah. Udah kumisen dia. Kanan atau kiri? Kanan. Kanan. Kiri. Kiri. Waduh. Oke. Udah cukup. Apa yang terjadi di diskusi ini? Saya agak senang tadi. Saya juga senang jawaban kalian semua. Intinya saya mau ngomong, gimana kau akan percaya kepada orang lain? Kau udah mulai deket, Mas. Kan terserah saya kanan dan kiri. Kan gue yang nyimpen. Kenapa kau nggak meletakkan egomu ngomong aja? Saya nggak tahu. Pak Aditya yang tahu. Karena Pak Aditya yang memutuskan. Kasih tahu background-nya. Mengapa diletakkan di kanan Pak Aditya. Oh, IP 4 sudah. Tapi hatimu kualitas 1. Maka leader itu kenapa pintar mengatur, nggak bisa memimpin? Karena nggak ngerti asbab. Bagus nih. Tepuk tangan dong. Yang ceplos-ceplos kanan kiri. Kau nggak salah. Kadang kau sukses, kadang kau gagal. Karena probabilitasnya sukses 50, gagal 50. Jadi, kalau jadi anak UMS yang kuliah dengan baik, anak-anak Muhammadiyah, generasi Muhammadiyah yang baik, sadarilah, mulai menentukan hidupmu dengan asbab. Kalau kau nggak tahu sebab, tanyakan kepada orang yang tahu asbabnya, yang tahu backgroundnya, yang tahu latar belakangnya. Mengapa reason itu terjadi? Maka kau akan dipintarkan oleh Allah dengan makommu naik, karena kau rendah hati pasti. Coba kau tanyakan, Pak, terserah Pak Aditya, terserah Mas Adit. Mungkin 1 juta jadi uang sakumu hari ini. Tapi ketika kau tidak, tutup ini sebatas tutup. Tapi nanti ketika kau kerja, kau nggak berperilaku mencari sebab, maka kesalahan akan menjemputmu di kemudian hari. Yos. Oleh karena itulah, jangan merasa bersalah ya Mas. Tadi kan salah. Jangan merasa bersalah. Sekarang saya teman samping panggungmu. 1 jam, 2 jam ini jadi hal yang sangat luar biasa. Karena journey-nya akan ngomong gitu. Oh, big problemnya sekarang. Aduh, ini mulai masuk big. Tadi masih kecil-kecilnya, Mas. Kenapa kau bukan salah? Kau tadi jawab itu karena kau nggak melintasi waktumu dengan hal-hal yang mana kampus ini harus datang orang-orang yang melewati waktunya. Bukan hanya kuliah mutu. Saya nggak nyalahin mahasiswa dan dosennya, tapi dia nggak melihat dunia nyatanya. Pastikan dunia nyatanya, kau pasti berhasil. ATM boleh, amati turi modify, discovery apalagi. Ketika itu terjadi, yuk kita lihat big problemnya. Suara saya keras. Kau merasa dimarahi nggak, Mas? Nggak. Just dulu. Karena aku mengetuk hatimu yang paling kecil. Yang mana ketika bangun tidur,
malesnya lebih kuat daripada keinginannya. Keinginannya lebih lemah daripada tawaduknya. Aku ingin kau tawaduk ya, tatap mata saya. Selamanya kau akan tawaduk. Wah, generasimu bukan generasi teks. Kau hanya ingin lihat video, kau lihat gambar, storytelling, diceritain gini, seneng nggak? Suruh baca coba, nanti baca dulu 1 jam, nanti ngobrol sama Pak Adit. Ngantuk. Bener, ngeten mbak, laras ngeten? Saking pundi? Oh Rembang, saking Rembang. Saking Rembang Pak Adit, gitu loh, dari Rembang. Ya nek wong Rembang ya tunjukkan first impression-nya walaupun hanya tahu sampun, dereng, saking, yes, setelah itu pakai bahasa Indonesia lagi nggak apa-apa. Gak usah dicatat, taruh aja catatannya. Neutronmu sedang saya buka. Nanti dibuka, klik, ketika kau 3 tahun lagi, 2 tahun lagi, 2 bulan lagi, menemukan permasalahan hidup, Tuhan menitipkan neutron. Maka Nabi Muhammad SAW tidak bisa membaca. Bukan karena bodoh, karena tidak. Dia meletakkan logika dan hatinya di atas tindakannya. Lihat anak nakal, tidak apa-apa. Kalau lihat anak ibunya pegang gini, hati-hati udah. Sing kempropo hati itu bahaya itu. Maka seorang ibu selagi pusing anaknya nggak apa-apa dah. Tapi kalau udah hati nggak sabar, hati-hati sabar. Jadilah mahasiswa yang menjadi marwahnya ibumu. Karena rahimnya yang dititipkan 99 Asmaul Husna itu di rahim, satu kata yang punyanya Allah dititipkan pada organ tubuh, namanya ibumu adalah rahim. Maka jaga rahim ibumu dengan keteladanan kita semua. Sepakat? Yang di rumah juga sepakat? Mahasiswa juga sepakat? Dan ini novelty, ini temuan penting membentuk karakter bangsa. Bila karakter bangsa ini bangun, maka mestinya kita mampu mengambil peran yang berorientasi pada selera mereka, bukan kita juga berorientasi kebutuhan mereka. Aditya Man. Waduh. Sampai di sini disadari, diyakini. Kalau kau meyakini, saya akan teruskan kehidupan dunia kerja nanti, atau engkau kuliah, dan engkau yang di rumah ada adikmu di kuliah, ada dosen muda, ada dosen tua. Ya, kalau dosen tua sukanya tanda tangan basah. Kalau belum tanda tangan basah nggak bisa. Kalau dosen muda pakai apa? Maki survei, klik 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 klik, dudul selesai. Kalau dosen tua pakai kertas. Nggak usah protes karena kehidupannya gini. Saya gambarkan ya, susahnya mengendarai 2 kuda. Jadi sampean joki itu mengendarai 2 kuda. Nanti di dunia kerja gitu. Leadernya punya anak muda, punya separuh bayar, punya tua. Perlakuannya beda. Maka kalau values-nya sama, kita selesai. Maka Pak Adit belajar values-nya dari mereka-mereka yang muda, takdim sama yang tua, memahami value-nya, digabungin, akhirnya apa? Aligning. Ada kesamaan. Ada satu yang makjub gitu loh. Itu kalau sama Mbak Fatla itu kalau cerita senior kita itu ya di aktivitas kampus itu makjub gitu loh. Lah kok makjub gimana? Omongannya biasa, tapi dia ngomong pakai hati. Teduh ngomongnya. Marahnya pun sampai di hati. Sampai saya kalau boleh itu jatuh cinta, tapi nggak berani jatuh. Gue menyayangimu Mbak, gitu loh. Itu kenangan mahasiswa selalu gitu kan. Satu kegiatan kan, akhirnya ada cinlok dan seterusnya. Nah, saya juga ngalami gitu loh. Tapi ada yang berani saya ungkapkan, ada yang tidak. Yang berani, akhirnya jadi istri. Yang enggak apa-apa, 21, 22 udah nikah saya. Lulus langsung nikah. Why? Karena saya ingin menjaga starting hidup saya lebih awal. Kenapa itu terjadi? Nah ini tadi. Player ini anak-anak muda nih. Nah adik-adik yang di rumah ada player. Nah ini lambat, birokrat. Ya sudahlah, nggak salah. Tapi dunia itu begitu cepat. Oke? Bisa dipahami? Untuk menuju ke sana, Anda diminta untuk replace. Merungsungi bahasa Jawanya. Ya toh?
Nah, anak burung sungi kan suaranya setelah itu bekui gitu loh ya. Bener Mas? Suka burung ya Mas? Rambutmu itu loh. Kayak sakar burung. Hmm. Sehingga dulu saya bersahabat dengan teman-teman satu angkatan yang paling berkesan itu dengan Mas Aji. Saya senang diajak ke rumahnya Pak Aji. Karena di sana ada senior orang Muhammadiyah, tokoh Muhammadiyah, Pak Khozin namanya. Dan sekarang sudah wafat, mudah-mudahan beliau husnul khatimah. Apa yang dilakukan Pak Khozin? Nasihatnya itu makjub. Sehingga tidak berani satu kata pun saya bertanya. Takut kata-kata saya itu merusak suasana. Tenang satu-satu. Nah itulah kehidupan waktu itu. Kenapa? Hari ini, orang yang tahu fakta itu adalah orang yang mampu meletakkan hatinya ya di atas logikanya. Besok mahasiswa harus penuh keteladanan. Pak Badung dulu ya nggak apa-apa. Pak, temanku kok Badung sekali, kenapa? Ya nggak apa-apa. Ini pilihan bro. And sis. Ya kan? Ada bro and sis. Ya, pilihan. Mahasiswa baru punya pilihan. Mau masuk ke kampus, kok penuh dengan keteladanan, atau sebatas menghabiskan waktu sama main-main karena di rumah dikekang. Terserah. Nah, ketika itu kau mampu, saya mau ngomong ini di sini. Jadi industri masa depan membutuhkan yang saya cerita tadi. Tapi saya ingin dua hal ini yang saya ingin catat dari slide yang rumit ini bagi kalian bisa jadi. Satu, harus punya inovasi. Siapa yang punya inovasi? Kalian harus mempunyai inovasi. Ya, mahasiswa punya inovasi, keren. Anda punya royalti. Ya kan? Ketika punya royalti, Anda cepat, agile itu lincah gitu loh. Nadia. Kayak ikan apa spat itu loh. Gitu. Sampai ini tenaganya kayak bala bekel tuh, tangtung. Baru habis aktivis bentar ya kuliah, habis kuliah bikin paper, di situ bikin paper, sama sekarang ngopi-ngopi indah lah, gitu kan? Ya, kopi-kopi mall kan ada kan, janji hati, janji jiwa, patah hati, macam-macam kan? Kalau kita tahunya Robert dulu masih ada nggak sekarang itu ya? Minta kopi bayar dulu nanti ya, kalau Wesel ya. Oh iya boleh ya, alhamdulillah. Sama Pak tukang apa yang jualan aja kita santun karena ngutang. Boleh. Jadi setiap lewat Solo, saya minta driverku kirimin duit ya sana ya. Udah, belinya nanti udah kirimin aja. Nang hati makjub. Kalau dulu ngutangnya nggak kebayar gitu loh. Ya kan, mahasiswa kan gitu kan. Jadi yang gitu jangan ikut-ikutan saya gitu. Maka saya merasa bersalah untuk itu ya. Ngaku dosa loh. Juga salah kan, tapi nggak merasa bersalah. Akhirnya menjadi bagian cerita yang memang itulah enaknya di dunia kampus. Connectability, apa sih ya waktunya juga ini nggak begitu banyak. Connectability itu gini, bagaimana engkau mempunyai daya upaya untuk menjadikan hubungan yang baik itu apapun masalahnya jadi selesai karena hubungannya baik. Hubungan baik yang saya maksud yang utama dengan Tuhanmu. Tuhan, kok aku dikasih nilai C, matur nuwun. Aku harus belajar filsafat ilmu. Waduh. Kalau saya nggak belajar filsafat ilmu, aku nggak pernah dilatih untuk merayu pacar-pacarku. Maka aku bikin nilai A, maka saya bisa melogikakan yang ada itu ada, biarlah yang ada itu mengadakan yang ada-ada, yang ada itu ada yang mengada-adakan lagi, dan setelah itu hanya satu yang ada, Robku. Nah gitu kan, langsung A itu nilainya. Mau diulangi? Oh, nah ini nggak salah. Oh, karena kalau ngomong itu nilainya A, filsafat ilmu itu. Nah kalau ngomong gitu susah, dia nggak bisa mau ngomong apa. Oleh karena itulah, nah ini teorinya, konsep Mr. Aditya, Berkeley University, ya David Ryback. Wow, ini join teori. Apa yang dari connectability? Nah ini. Yang pertama itu respect. Kalau lihat orang itu lihat matanya, jangan lihat bawahnya. Resletingnya mas. Ya kamu yakin dulu jadi betul, tidak usah lihat lagi. Tidak ada masalah dengan resleting saya pak. Gitu. Karena kau nggak percaya diri, akhirnya ketika ditunjuk orang tersinggung sama. Kalau kau percaya, nggak apa-apa resleting saya. Mereknya YKK pak. Oh, mereknya aja tahu. Lihat ke bawah ya nggak apa-apa. Kau keluar dari kamar mandi sudah pasti semuanya.
Keluar dari rumah sudah pasti. Mau kuliah apa? Filsafat ilmu. Kuliah apa? Muhammadiyah 1. Gitu. Kalau kau kuliah apa? Nanti lihat jadwal. Lah kamu kuliah apa? Ya ini tanya teman. Kuliah di mana? Ya nggak tahu. Ya. Hari ini mahasiswa baru menjadi dia nggak punya tujuan. Maka ilmu yang baik adalah mulai dari akhir pikiranmu. Mulai dari akhir apa yang kau capai. Saya mau wisuda 3 tahun. Belajarnya sama kakak kelas ini. Kalau hari Sabtu kosong, saya ingin tahu apa rahasianya. Dan mohon di feedback. Karena pendaki yang hebat butuh teman samping panggung. Teman samping panggungnya adalah asisten dosen dan senior. Dan saya ingin tahu dunia ekosistem aktivis. Saya pilih futsal. Di futsal ada permainan, ada menang dan kalah, ada tackling, dan segala sesuatu. Itu mengajarkan hidupmu. Hidupmu kadang di tackling sama orang lain. Kadang Anda jadi back, nggak bisa jadi libero. Kadang ada striker, Anda harus menyerang. Kadang harus jadi penjaga gawang, nungguin aja. Ketika timnya menang terus, si penjaga gawang kan lemes. Santai-santai aja nih, bolanya nggak pernah ke sini. Sombong, dilempar bolanya masuk juga. Jadi, jadilah mahasiswa waspada dengan segala urusannya. Kalau kau nyadari itu, maka maksimum influence. Kalau ngerjain sesuatu itu yang sungguh-sungguh, jangan nanggung. Wes, sekalian jalan aja lah. Ini Ivan, udah santai DPM lagi. DPM, oh santai, DPM doang ngontrol-ngontrol, iya. Ada senanya, ya enggak dong. Ini loh, Dek, ini harusnya kayak gini. Jadi teman yang indah suatu saat mungkin yang kau kontrol itu jadi atasanmu, jadi mitramu, jadi vendormu. Dan kalau itu semua kau miliki, kau diminta untuk apa? Authentic emotion to display apa? 3 kata sucinya apa? Terima kasih, minta maaf, minta tolong. Mahasiswa kehilangan 3 kata ini. Mahasiswa baru harus punya 3 kata ini. Kalau dia dibantu ngomong, makasih. Kalau dia ditolong harus ngomong, terima kasih lagi. Kalau Anda dalam konteks hari ini tidak sedang siap, Anda harus minta maaf, ya kan? Kok nggak dikerjakan tugasnya? Maaf bos. Oh bos, dosenmu ini bos. Ya Bapak kan bosnya futsal. Ya jangan gitu toh mas. Walaupun kita menang kemarin, tetap kerjakan tugasmu mas. Ya bos. Dan kalau sudah akrab itu kadang, ya pak. Ya kamu nyontoh gitu aja. Soal diisi ngitung ngancing doang, bahaya itu. Ya, yang terakhir, yang keempat, declaring our concern openly. Concernnya diomongin. Bikin FGD. Teman-teman, kita mau ujian. Apa yang harus kita lakukan? Padahal aktivitas kita, kampus membutuhkan kita untuk 3 proyek besar. Bagi tugas boleh nggak? Oh, itu sudah mulai concern tuh. Saya sebagai ketua senat, tentu saya akan belajar di kampus. Kita harus jagain karena proyek ini adalah konferensi internasional dan kalian bagi tugas ya, bikin metriknya ya. Concernmu disampaikan. Kenapa Ivan nggak masuk tuh? Enak aja dia, pacaran aja. Oh, emosi apa lo? Kelahi. Kan gitu kan? Udah. Kenapa? Kau nggak punya respect. Kau nggak influence orang. Kau nggak mengucapkan terima kasih. Kau nggak minta maaf ya teman-teman ya. Boleh nggak dibantu? Terima kasih atas waktunya. Wah, 1 kalimat 3-3-nya masuk. Itu menunjukkan concernmu. Setelah itu sebagai mahasiswa, jawab kemaki. Listening. Telingamu bukan untuk mendengar, bro. Telingamu itu untuk menyimak. Menyimak adalah tanda masa depan. Mendengar hari ini pun lupa. Dengar handphone, bukan milikmu. Kau bergegas nggak ngangkat teleponnya orang? Wah, bunyi handphone. Waduh. Karena urgent dan important kan kalau bunyi telepon. Bukan milikmu, kok angkat. Di toko, bunyi telepon itu harus diangkat. Mau angkat, tuh tempeleng orang kamu. Benar nggak? Concern, menyimak, itu ada pilihan, ada marwahnya. Maka simaklah sesuatu yang makjub ning hatimu. Karena itu terjadi kalau lulus nanti, ini mulai lulus nanti, ini mulai dunia kerja ya, 15 menit lah ini selesai mudah-mudahan.
kau menjadi orang yang apa? Yang lentur, kayak pohon bambu itu loh. Tapi tegas. Lentur, tidak. Pukulannya itu Pak, blek gitu loh. Kenapa? Hatinya yang berbicara. Logikanya dilakukan, didorong oleh kolbun solihun. Karena orang itu pasti telah selesai dengan dirinya. Nah, kemampuan ini menjadikan kau dipilih di perusahaan manapun juga. Ijazahmu ada, tapi nggak dilihat lagi. Competitive advantage di kampus menjadikan hatimu, skillmu, knowledge-mu memberikan rahmatan lil alamin. Dalam konteks Muhammadiyah, fastabihul khairat. Kemampuan fastabihul khairatmu itu ketika kau dipercaya karena kau akuntabel. Karena kau bisa memperhitungkan segala sesuatunya clear. Laporan aktivis ini, laporan ditunda-tunda, duitnya nggak tuku ning enggak bisa, minta kwitansi. Sampai-sampai ingat bikinin kwitansi kosong, tanda-tandangi 2. Oleh karena itulah saya nyadari ini pelan-pelan ini. Yang talent of future leader skill. Iya caranya, wow. Kompetensi itu ketika Anda masuk tinggi, sampai Anda lulus tinggi. Tapi di top level itu kan rendah. Kalau udah senior kan skillnya turun. Misalnya tangan kasih nasihat, bener nggak? Kalau masuk, lah lalu ketemu dengan siapa? Ketemu dengan karakter. Karaktermu gimana ketika masuk kerja? Gimana Nadia? Tuh lihat tuh. Rendah. Ya kan? Rendah dilihat ya. Rendah. Tapi ketika nanti kalau Nadia jadi senior SVP, direktur HR, direktur engineering, apa yang terjadi dengan dia? Tinggi. Karakternya tinggi. Orang yang baru masuk rendah ketemu. Iya ketemunya ini. Oh, dia kan? Bosnya itu sangat wise. Yang baru masuk, skillnya tinggi, nggak wise. Buka laptop aja, password nggak tahu. Ini passwordnya apa? Lah passwordnya Bapak sendiri lupa. Lah nggak tahu saja. Kan gitu ya. Maka kamu aja yang punya password ya. Sampai dalam hidup saya, maaf ya, password laptop, handphone, kredit bank, semuanya saya tidak ingat, lupa. Saya serahkan kepada tim saya. Kenapa? 5 tahun, jadi taruh ini kan, 5 tahun Bapak nggak ada dompetnya sudah. Kenapa? Mau ke Solo, sudah ditawarin mau makan di mana. Mau ke Eropa, ditawarin mau makan di mana. Diajak meeting makan. Dinner meeting, lunch meeting, breakfast meeting. Kalau perlu jangan sampai diajak tidur bersama, kan gitu kan. Semuanya diajak bersama. Mau minum, ditraktir, ditraktir. Kenapa? Rezeki menjemputmu. Kenapa? Karena kau al-yadul ulia. Kau naik kelas. Kemampuan naik kelasmu itu membutuhkan connect ability. Respect sama orang. Terima kasih ya Bu. Saya minta tolong atas hal ini. Satu hari di daerah Purwosari, ini cerita ke adik-adik, jangan diikuti ya. Cerita ini, Pak Aji itu dulu teman saya tahu, tapi nggak tahu. Sekarang sudah lupa kayak dulu. Sahabat saya Pak Aji namanya. Oh, ditangkap polisi. Wah, polisi. Gak pakai helm, gak bawa SIM. Was, kena ini STNK. Wah, ini mau motor kampus. Was. Belok langsung ke rumah orang. Buka pagernya. Bu, bukain Bu. Anakmu pulang. Gitu. Saya di dalam, ya. Oh, kayak, oh iya. Polisi mau lihat. Oh, pulang. Polisi lihat kan? Polisi tahu kita itu bohong. Mahasiswa itu kadang nggak jujur, tapi nggak bohong. Nah, hari itu saya ngerasa. Bukain itu. Bu, ada polisi, Bu. Aku anak ibu ya hari ini ya. Motornya aku masukin. Bu, terima kasih ya, Bu. Ini motor tak titipin. Aku mau ke kampus, mau kuliah. Mau ujian nggak? UAS gitu kan. Mau titipin. Naik angkat. Di kaca polisi tak giniin dong. Badung nggak, Mas? Tapi cerdas gitu loh. Polisinya segini dong. Tungguin. Nah, ngambilnya besok pagi. Besoknya bawa salak. Beli di Purwosari kan 3 kilo. Pasti
taruh sawah di sana, salaknya. Anaknya yang keluar. Cantik relatif, Mas. Tapi saya nggak pernah pacaran ingin mengatakan hari itu. Mahasiswa itu ada dunia gitunya. Ini pengalaman ini, tacit knowledge. Ketemu dia, Mbak. Oh, masih semester 2 kok, Mas. Oh, adik ya. Dik, gitu kan. Hari ini saya berteman dengan dia sampai hari ini. Karena pengalaman yang luar biasa hari itu. Oleh karena itulah, connectability adalah jawabannya. Nah, ini slide terakhir ya. Connectability ini pasti di antara Anda ada yang di bawah. Mahasiswa mengisolasi di kos-kosan. Ada model mahasiswa yang suka talent itu yang di kos-kosan. Kerja itu sendiri. Kupu-kupu, kuliah pulang. Oh iya, ya bisa jadi gitu. Nggak pernah kuliah, nggak pernah pulang. Waduh. Lucu ya. Nggak pernah kuliah, nggak pernah pulang. Udah nggak kuliah, nggak pulang ngapain? Udah. Ini masa perenungan kata dia. Udah, itu. Ini abadi pasti kehidupan. Bukan mahasiswa ini kasih abadi kan lucu kan ini. Ini lucu, saya buka nggak pernah pulang, nggak pernah kuliah ini di sini. Apa? Kalau ketemu orang menghindar, ketemu dosen menghindar. Ada lagi. Setelah itu ketemu sama aktivis namanya Ivan, namanya Fatla, namanya siapa lagi? Fatur. Setelah ketemu dia mulai learning, belajar. Nah, dunia aktivitas kampus itu di sini. Pak Adit merasakan belajar. Oh, mimpin rapat kayak gitu, bikin notulen kayak gitu. Nanti ketika kerja, maha penting itu adik-adikku. Catat dengan baik. Ketika kau menawar harga untuk kegiatan, nego vendor, nego produk, jualan kaos, menawarkan acara, minta proposal, lalala, itulah kau belajar di level ini. Understanding, ya Pak. Memang Pak lagi COVID, Pak. Nggak mungkin ada. Bila Bapak itu punya anak seumur saya. Dan dia berjuang berbagi nasi bungkus. Nggak banyak, 100 per hari. Dan bapaknya diminta cuma 5 per hari. Keberatan. Mudah-mudahan Allah memberikan rezeki untuk Bapak. Dan anaknya akan berjuang mencari tempat lain. Kalau gitu 10. Ya udah nggak usah deh, 20 per hari. Nanti temanku juga, ayo, ini bantu ya. Siapa? Temennya bapakku. Oh, 100 tahun. Why? Mensinergikan passionmu sebagai mahasiswa dengan skillmu, dengan challenge di lapangan akan menjadikan kau mengkolaborasikan setiap ide. Kemampuan mahasiswa mengkolaborasikan setiap ide adalah tantangan baru menjadikan masyarakat yang nggak pernah dikenal kau akan jadi understand. Nah, kalau understand, udah lulus belum? Nah, ini gayanya tanya, lulus tidak, Pak? Itu masalah waktu. Kalau Bapak ingin cari mantu, apakah aku bukan pilihannya? Gitu. Ya kan? Ya kalau mau cari kerja ya kasih dulu, Pak. Nanti Pak mantunya gampang. Ya udah, kalau kamu itu mesti nyenang, ya udah, kerja itu cabangku diurusin. Wah, langsung dapat. Nggak usah proposal, nggak usah kertas coklat. Yang bertanda tangan di bawah saya ini, enggak. Lamar itu nggak pakai kayak gitu-gitu zaman sekarang, Mas. Kasih kartu nama. Siapa yang punya kartu nama? Mahasiswa. Tunjukkan. 100.000. 200 siapkan duit. 300.000. 500.000. Ketika engkau nggak punya kartu nama, kau nggak pede terhadap responsibility-mu, maka kepada kalian yang di rumah, kartu nama adalah tanda responsibility-mu. Pak Aditya punya kartu nama ketua IMM, ketua senat, ketua apa lagi itu? Fadlur Rahman, senat universitas, senat antar senat di kampus-kampus psikologi di Indonesia. Litbang, wah macam-macam sudah. Untuk itulah saya mengajak kalian semasa 3 tahun ke depan di ujung diskusi ini. 5 tahun ke depan engkau kuliah. Lihat baik-baik gambar itu. Tolong disorot. Lihat gambar itu baik-baik. Ketika kau nggak maknai kuliah, kau nggak ngerti meaningnya ini. Kau nggak tahu ini, kau nggak tahu karya siapa ini. Kau nggak tahu meaningnya. Kau pelung-pelung aja. Saya tanya, saya survei, jujur, tahu nggak karya siapa? Nggak. Iya apa enggak? Enggak. Siapa karya siapa?
Enggak semua. Ini karya Einstein. Saya mau tanya gimana karya siapa juga nggak tahu. Ini karyanya Einstein, di mana karya Einstein ini ada huruf 1 sampai angka 1 sampai 10, ada A sampai Z. Bawa pulang kehidupan kampus, menawarkan pilihan A sampai Z, angka 1 sampai 10, yang hari ini engkau masuk kampus tidak tahu. Esok hari engkau akan tahu semua. Dan siapa yang membuatnya? Karena dosen-dosenmu adalah martabat sisa hidupmu. Kepada adik-adik yang di rumah, jadilah dirimu, jangan pernah kau bersalah, karena engkau salah boleh. Jangan pernah menyerah, kalah boleh. Keduanya menjadikan engkau tumbuh menjadi orang yang didewasakan, karena hatimu diletakkan di atas pikiranmu. Hatimu diletakkan di atas pikiranmu. Oleh karena itulah, aku ingin bikin satir, satu untuk kampus yang saya cintai ini, agar kampus ini menjadikan marwah bagi masa depan dunia usaha untuk Indonesia. Boleh saya bikin satir? Berikan aku judul satu kata. Ada yang usul dari setelah kita mendengar hampir 1,5 jam ini Nadia, saya minta bikin satir, dan satir itu saya akan bikin 1 menit, dan kita close karena waktunya sudah habis. Ya, Bapak harus jalan lagi ke satu tempat lagi dan menjalankan amanah yang lain dari sebelumnya ketemu sahabat-sahabat saya di sini yang kebetulan ada di luar sana. Apa satu kata aja, Sat? Apa judulnya kira-kira? Saya minum dulu ya. Silakan, ada yang mau? Silakan teman-teman. Selama 2 jam itu Anda dapat satu kata apa ya? Ya, silakan dengan Mas siapa? Apa sini dulu? Oh, apa judulnya? Kolbu. Namamu siapa, Mbak? Wahidah. Siti Walidah ya, kalau gedungnya ini Wahidah ya. Saking pundi sampean? Walah, wes, bangak napa pundi? Kelatennya pundi? Oh, ceper. Wah, sing besi-besi gitu ya. Ngerti saya. Oke. Kolbu. Ada lagi sini apa? Karakter. Di kolbu yang berkarakter apa lagi sini ada? Hah? Oh, pemuda. Masih muda ya? Pemuda. Pemuda yang punya kolbu dan berkarakter apa lagi? Apa? Leader. Kok medok banget, Mas? Saking mundi? Wah, Klaten kabeh ya, ora apa-apa wis. Ini sebelah sini ada entrepreneur. Oke, good. Kalau kau punya kolbu, kau menjadi seorang yang apa tadi? Wahidah apa? Oh, kolbu. Kalau kamu apa tadi? Karakter. Entrepreneur. Jadi entrepreneur itu harus punya kolbu dan satu lagi punya karakter. Satu lagi sini logika. Oke, bagus. Saya pilih. Namamu sama Mas? Hah? Ivan. Oke. Adik-adik di rumah, judulnya sudah dipilihkan oleh Mas Ivan. Mas Ivan fakultas apa? Matematika? Kesehatan. Semester berapa sekarang? Semester 4. Oke, good. Ya. Boleh di Zoom atau silakan kita simak satir yang mungkin saya baru baca 30 tahun lalu dan hari ini mengulang satu aktivitas yang sangat mahasiswa banget. Baca puisi kan baca. Kalau ini baca satir, logika pakainya. Oke? Ivan siapa lengkapnya? Ivan Ismail. Logika, inspirasi siang itu oleh seorang Ivan. Bila logika itu di kakimu, pasti kau pilih sepatu terbaik di antara ini itu toko di Coyudan. Bila logika itu adalah cara kau makan, kau kebingungan siang itu memutuskan bersama siapa engkau makan karena duitmu cekak di sana. Bila logika itu rambutmu, potong rambut adalah pilihan teman-temanmu karena potong rambut di barbershop 25.000 namanya. Logika pelit mulai diajarkan. Bila logika itu masker, mampukah engkau mau minjam masker orang lain yang berdampak pada COVID? Tidak. Maka jangan jual logika hatimu dengan sebatas mencontek untuk sana dan sini demi kalimat belaka di ujung matamu, nanar mata hatimu. Logika mana yang engkau perjuangkan? Logika ketika hatimu tumbuh, menerangi tangan-tanganmu, meletakkan setiap kalimat sajadah untuk sujud-sujudmu, doa kepada ibumu dengan nilai berapapun, tapi itu adalah fastabiul khair.
Logika mana yang engkau pertaruhkan? Adalah ketika logika hatimu memberikan logika perspektif masa depanmu, dan engkau di sana menghadirkan hati untuk menjadikan makna bagi setiap orang di sekitarmu. Mahasiswa, logika itu hari ini mulai pudar. Kau terlalu instan. Kau membaca sesuatu hanya sebatas yang kau lihat. Ingat, yang kau lihat pasti yang kau dengar. Yang kau dengar pasti yang kau lihat. Ada dunia yang nggak pernah kau lihat, namanya knowledge. Bila kau kuasai knowledge, kau menguasai logika masa depan. Masa depanmu hari ini dituntun dengan logika hati. Irji ila rabbiki radiyatan mardiyah, fathuli fi ibadi, fathuli jannati. Tanda mahasiswa UMS memasuki awal kilau internal, datang ke kampus ini bersama saya 30 tahun yang lalu. Perjalanan 2 jam ini telah kurangkum untukmu. Saya kembalikan bagaimana proposal hidupmu. Kau toreh melebihi cerita kehidupan dari Aditya Men untuk kalian semua. Terima kasih Ivan, terima kasih semuanya, dan mudah-mudahan hari ini menginspirasi untuk kalian semua. Matur nuwun. Terima kasih banyak Mas Adit ya, Mas Adit. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman, di sini dibuka pikirannya sampai ini bisa insight, dan bukan cara untuk suksesnya, tapi bagaimana cara berpikirnya, seperti itu ya. Dan tadi juga aku nge-quote satu tadi ya. Katanya Mas Adit nih ya, jangan merasa bersalah karena salah itu pasti, dan jangan juga menyerah karena kalah itu bisa saja terjadi, betul? Good. Asik ya?